Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama kami berempat karena Mbak Wongso sedang menjaga Cindy ya. Iya benar. Mudah-mudahan perjalanan kami ini menuju ke tempat di mana keberadaan Pangeran Getas Pangaleng untuk hari ini bisa segera berhasil. Amin. Bertemu dengan Pangeran Getas Pangaleng seperti yang sudah kemarin saya katakan. Kami mencari Pangeran Getas Pangaleng untuk mendapatkan pusaka keris Nagaraja. Iya. Pusaka keris Nagaraja itulah yang nantinya untuk menyembuhkan Cindy. Iya benar. Sesuai petunjuk yang sudah kami dapatkan, dengan pusaka itu satu-satunya pusaka yang bisa menyembuhkan Cindy. Dari Tabib Nur Siti yang iya benar. Jadi nggak tahu kenapa pada hari ini, siang hari ini, kami semua sangat merasa yakin bahwa nanti kita akan segera bertemu dengan Pangeran Getas Pangaleng. Padahal hanya baru merasakan ya Mas. Benar. Mohon doanya, mudah-mudahan firasat kami ini firasat yang baik, Amin. firasat yang benar. Amin. Dan untuk malam hari, kenapa kita lanjutkan siang hari ini, malamnya tidak kita lanjutkan karena pencahayaan yang sudah mulai kritis teman-teman. Karena alat pengecasan itu semua di tenda, tenda di mana Cindy itu sedang dijaga oleh Mbak Wongso. Jadi mau nggak mau pada malam hari sebenarnya kita melanjutkan, cuma sangat terbatas. Jadi terpaksa kami tidak videokan. Jadi mungkin ada tambahan lain? Ya, Cukup. Jadi kita langsung lanjut saja teman-teman. Kita sepertinya sudah sampai karena seperti petunjuk yang sudah kita dapatkan, ketika kita merasakan energi yang kita rasakan saat ini, nampaknya kemungkinan besar ini adalah salah satu sosok yang nantinya bisa kita mintai petunjuk. Mudah-mudahan sekali. Mintai petunjuk tentang keberadaan Pangeran Getas Pangaleng. Dari energi yang kita rasakan, dari tempat atau tanda-tanda bahwa kita sudah dekat, bahkan sangat dekat dengan kerajaan yang didiami oleh Pangeran Getas Pangaleng ya. Sepertinya kita langsung saja ajak komunikasi. Mudah-mudahan beliau bisa kita ajak komunikasi dan kita bisa dapatkan informasi tentang Pangeran Getas Pangaleng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jenengan sengaja menghadang kami di sini. Sebenarnya apakah jenengan sudah tahu kedatangan atau niat kami ke tempat ini? Syukurlah kalau jenengan sudah tahu niat kami ke sini untuk apa. Silakan jika jenengan mau berbicara langsung dengan kami. Silakan masuk ke salah satu raga dari kami. Sebenarnya saya masih ragu dengan kedatangan kalian di tanah bawah Karaeng ini. Sebenarnya kalian itu siapa? Bisa sampai di tanah ini? Kenapa kalian diam semua? Ya, kami menunggu jenengan berhenti berbicara, baru akan kami jawab. Benarkah? Ya. Baiklah. Kami adalah beberapa orang atau sekelompok orang yang dikirim oleh
Tabib Nursidi untuk mencari keris Nagaraja. Tidak salahkah aku mendengar perkataan kalian seperti itu? Insya Allah apa yang kami katakan adalah hal yang benar. Untuk kami memiliki informasi bahwa Pangeran Ketas Pangaleng memiliki pengetahuan tentang lokasi keris tersebut. Yakin? Apakah kalian sudah yakin ingin mengetahuinya? Tentu saja. Sebenarnya Pangeran Ketas Pangaleng tidak dapat ditemui oleh sembarang orang. Apa yang membuat kalian berpikir bahwa kalian dapat bertemu dengan beliau? Apa sebenarnya yang kalian pikirkan? Kami memiliki bukti bahwa kami memiliki tujuan yang baik dan tidak akan menyakiti Pangeran Ketas Pangaleng. Baiklah, aku akan meminta izin kepada Pangeran Ketas Pangaleng. Tapi kalian harus menunggu di sini terlebih dahulu. Baik. Alhamdulillah. Baiklah. Oh, Bagaimana untuk teman-teman? Nampaknya dari apa yang kita tangkap, apa yang dikatakan oleh sosok tadi, sepertinya adalah sosok yang dekat dengan Pangeran Ketas Pangaleng ya. Betul. Namun belum sempat saya tanyakan siapa beliau. Beliau langsung meminta izin untuk menyampaikan perihal ini kepada Pangeran Ketas Pangaleng. Kemungkinan seperti itu. Jadi mungkin kita tunggu saja ya. Oh, diperintah supaya menunggu. Iya. Jadi alhamdulillah tanggapannya beliau itu baik ya Mas. Iya, benar. alhamdulillah. Jadi mungkin kita menunggu beliau datang kembali ke sini. Kamera kita matikan saja dulu teman-teman. Iya. Astagfirullahaladzim. Terima kasih. Kalian sudah bersedia menunggu kedatanganku kembali. Ya. Mohon maaf, bolehkah saya bertanya terlebih dahulu? Silakan anak muda. Iya. Sebenarnya ada hubungan apa jenengan dengan Pangeran Ketas Pangaleng? Siapakah jenengan? Ya, diriku ini hanyalah seorang prajurit, penjaga Pangeran Ketas Pangaleng. Oh, pantas saja jenengan seperti sangat mengenali Pangeran Ketas Pangaleng dan jenengan langsung menyampaikan hal ini kepada Pangeran Ketas Pangaleng. Benar sekali. Perlu kalian ketahui anak-anak muda. Ya, Sebenarnya Pangeran Ketas Pangaleng telah memberikan izin Alhamdulillah. untuk kalian memasukinya. Alhamdulillah. Namun dengan satu syarat, bahkan lebih. Kalian berhasil melalui ujian yang akan kalian hadapi. Ujian ini adalah tentang kepedulian terhadap orang lain, kepentingan diri sendiri, dan juga melakukan kebaikan karena ada tujuan di baliknya. Ya. Baiklah. Apa pertanyaan yang akan kita hadapi? Baiklah. Jika seorang temanmu sedang mengalami kesulitan, namun kamu juga memiliki kepentingan yang sangat penting pada saat yang sama, apa yang akan kalian lakukan? Insya Allah saya akan membantu teman saya terlebih dahulu. Karena kepedulian terhadap orang lain adalah hal yang sangat penting. Setelah itu saya akan menyelesaikan kepentingan saya. Ya, selain itu masih ada juga. Nih, silakan. Apakah kalian akan melakukan kebaikan hanya karena ada tujuan
di baliknya? Ataukah kamu akan melakukan tanpa mengharapkan apa-apa? Saya akan melakukan kebaikan tanpa mengharapkan apa-apa. Karena kebaikan itu sendiri sudah merupakan tujuan yang baik. Bagus. Lalu, pertanyaan terakhir anak-anak muda. Apa yang lebih penting dari kepentingan diri sendiri atau kepentingan orang lain? Apakah kalian bisa menjawabnya, anak muda? Saya rasa keduanya sama pentingnya. Namun, jika harus memilih, saya akan memilih kepentingan orang lain. Karena dengan membantu orang lain, kita juga dapat membantu diri sendiri dalam jangka yang panjang. Dari semua jawabanku, kalian sangatlah baik sekali, anak muda. Tapi, kalian jangan membanggakan diri kalian terlebih dahulu. Masih ada perkataan yang harus kalian jawab lagi. Insya Allah kami akan menjawabnya. Baiklah. Mengapa kalian mau peduli dengan orang lain? Apa yang membuat kamu ingin membantu mereka? Mungkin dengan jawaban itu, Pangeran Getas Pangaling mau bertemu dengan kalian. Baik. Saya mau peduli dengan orang lain karena saya percaya bahwa kita semua saling terhubung. Benar. Lalu, Dan bahwa kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain akan kembali kepada kita sendiri. Selain itu, saya juga percaya bahwa dengan membantu orang lain, kita dapat membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. benar sekali. Benar sekali, anak-anak muda. Tapi, berikanlah contoh cerita tentang kapan kamu kalian terakhir kali membantu seseorang dan apa yang kamu rasakan setelah itu, anak muda. Bolehkah saya menceritakan kebaikan? Apakah ini seperti tidak memamerkan kebaikan saya kepadanya? Tentu saja tidak, anak muda. Baik. Saya pernah membantu seorang nenek yang terjatuh di jalan. Saya membantu beliau, Lalu, membantu berdiri dan membawakan tas yang sedang dibawa. Setelah itu, nenek itu tersenyum dan mengucapkan terima kasih. Saya merasa bahagia dan puas karena bisa membantu seseorang yang membutuhkan. Saya juga merasa bahwa tindakan kecil saya itu dapat membuat perbedaan bagi orang lain. baiklah. Jawabanmu cukup baik. Tapi, apa yang kamu lakukan jika orang yang kamu bantu tidak pernah mengucapkan terima kasih atau bahkan tidak pernah mengingatmu? Apakah kamu masih akan membantu mereka? Tentu saja tidak hanya kamu, anak muda, tapi juga kalian semua. Ya. Saya percaya bahwa kebaikan tidak harus diimbangi dengan ucapan terima kasih atau pengakuan dari orang lain. Saya akan tetap membantu orang lain karena itu adalah hal yang benar. Bagus sekali, anak muda. Hal yang benar untuk dilakukan bukan karena saya mengharapkan imbalan atau pengakuan dari orang lain. Lalu, apa yang kalian lakukan jika orang yang kalian bantu justru memanfaatkan kebaikanmu dan tidak pernah membalasnya? Saya tidak akan pernah berhenti membantu orang lain hanya karena ada beberapa orang yang tidak berterima kasih. Saya akan terus melakukan kebaikan karena itu adalah prinsip yang saya pegang. Dan saya percaya bahwa kebaikan akan selalu kembali kepada kita dalam bentuk yang berbeda-beda.
Baiklah, kamu atau kalian telah menunjukkan kemurnian hati dan keinginan untuk melakukan kebaikan tanpa mengharapkan imbalan. Pangeran Ketas Pangaleng pasti akan benar-benar menerima kalian saat ini juga. Alhamdulillah. Tapi kalian jangan senang terlebih dahulu, anak muda. Iya, prajurit. Apa gunanya melakukan kebaikan jika tidak ada yang menghargainya? Apakah kamu tidak merasakan bahwa kamu sedang membuang-buang waktu dan energi? Kenapa? Apakah kalian tidak bisa menjawabnya? Insya Allah akan saya jawab sebisa saya. Benarkah? Ya. Jika kalian tidak bisa, kukullah sudah kalian. Saya percaya bahwa kebaikan tidak harus dihargai oleh orang lain untuk memiliki nilai. Lalu, Kebaikan itu sendiri sudah merupakan imbalan yang cukup bagi saya. baiklah, kamu telah menunjukkan ketangguhan hati kalian yang sangat luar biasa. Benar-benar pangeran pasti akan kagum dengan kedatangan kalian. Alhamdulillah. Lalu, apakah kami diizinkan untuk bertemu dengan Pangeran Ketas Pangaleng, prajurit? Tentu saja. Dari semua pertanyaanku yang sudah diberikan langsung oleh Pangeran Ketas Pangaleng, kalian sudah menjawabnya dengan sangat jelas dan sangat benar. Lalu, pergilah saat ini juga ke hadapan Pangeran Ketas Pangaleng. Mari, akan kubimbing kalian ke depannya. Baik, terima kasih prajurit. Baiklah. Alhamdulillah, teman-teman. Kita sudah mendapatkan jawaban dari prajurit Pangeran Ketas Pangaleng. Alhamdulillah. Bagaimana? Jadi alhamdulillah Pangeran Ketas Pangaleng mengizinkan kita untuk masuk ke dalam mungkin istananya atau kerajaan. Sebelumnya kami dihadapkan dengan sebuah pertanyaan-pertanyaan. Alhamdulillah kami bisa menjawabnya. Iya, benar. Dan sekarang kita sudah ditunggu oleh prajurit untuk diantarkan ke hadapan Pangeran Ketas Pangaleng. Ya sudah teman-teman, kita langsung saja ya. Apa ini benar Pangeran Ketas Pangaleng, prajurit? Alhamdulillah. Jika memang benar itu Pangeran Ketas Pangaleng, kami ucapkan banyak terima kasih kepada jenengan. Iya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pangeran Ketas Pangaleng. Astagfirullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Pangeran telah sudi berhadapan dengan kami ini, Pangeran. Prajurit, kembalilah ke tempatmu. Selamat datang, wahai manusia-manusia yang berhati bersih dan punya niat tujuan baik. Iya, Pangeran.
Saya telah mendengar tentang kedatangan kalian dengan mencari keris Nagaraja. Terima kasih Pangeran. Kami datang untuk mencari keris Nagaraja karena kami percaya bahwa keris Nagaraja itu memiliki kekuatan yang sangat besar dan dapat membantu kami dalam misi kami ini. Ya, saya tahu tentang keris Nagaraja, tapi sebelumnya saya akan memberitahu kalian tentang di mana keris itu berada. Alhamdulillah. Saya ingin tahu lebih banyak tentang kalian dan tujuan kalian. Ya, kami akan jawab. Kami adalah tim yang terdiri dari orang-orang yang memiliki tujuan yang sama, yaitu mencari kebenaran dan keadilan. Kami percaya bahwa keris Nagaraja dapat membantu kami dalam mencapai tujuan kami. Betul. Saya percaya bahwa kalian memiliki niat yang baik. Saya akan memberitahu kalian tentang di mana keris tersebut berada. Alhamdulillah. Tetapi kalian harus siap untuk menghadapi tantangan, rintangan yang sangat besar. Insya Allah Pangeran, rintangan-tantangan apapun itu akan kami hadapi. Ya, keris Nagaraja ini telah digunakan oleh banyak nabi dan waliullah yang saleh. Dan beliau-beliau semua telah mencapai kejayaan dan keberhasilan dalam hidup yang beliau semua telah jalani. Ketika digunakan dengan baik, keris Nagaraja dapat membawa kejayaan, kesehatan, kebahagiaan bagi pemiliknya. Apa saja contohnya, Pangeran? Ya, contohnya Kanjeng Nabi Sulaiman alaihissalam telah menggunakan keris Nagaraja untuk memerintahkan kerajaan yang adil dan makmur. Dengan keris tersebut, beliau dapat membawa kerajaan dalam kedamaian dan keseimbangan dalam kerajaan tersebut, serta meningkatkan kesejahteraan bagi rakyatnya. Selain itu, ada juga contoh yang lain. Silakan Pangeran. Ya, seperti Waliullah, Wali Songo, yang semua umat muslim mengetahuinya. Wali Songo menggunakan keris Nagaraja untuk menyebarkan agama Islam, agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala di bumi Jawa. Dengan keris tersebut, beliau semua dapat membawa cahaya Islam
ke seluruh penjuru tanah Jawa dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan bagi seluruh masyarakatnya. Subhanallah. Lalu bagaimana kita bisa menggunakan keris Nagaraja dengan baik, Pangeran? Ya, untuk menggunakan keris Nagaraja tersebut dengan baik, kalian harus memiliki hati yang bersih, niat yang baik, serta tujuan yang mulia. Selain itu, kalian juga harus memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk menggunakan keris tersebut dengan benar. Lalu, di mana pusaka keris Nagaraja tersebut sekarang berada, Pangeran? Ya, untuk keris Nagaraja sekarang berada di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa ya Allah. Pulau Jawa. Apakah tidak salah kami mendengarnya, Pangeran? Betul. Insya Allah, apa yang saya katakan bisa dipertanggungjawabkan. Dan kebenarannya itu memang di Pulau Jawa, tepatnya di Jawa Tengah, yaitu Gunung Serandil. Oh, tidak jauh. Iya, benar itu. Karena pusaka tersebut disimpan oleh adik kandung saya. Oh, siapakah beliau, Pangeran? Beliau adalah Pangeran Ketas Dewi Pangestu. Ya, di Gunung Serandil, adik saya telah menyimpan keris Nagaraja. Di sana untuk menjaga keselamatan dan kekuatan. Maka dari itu, pusaka tersebut disimpan di Gunung Serandil. Ya, akan tetapi saya harus memperingatkan kalian. Di Gunung Serandil bukanlah tempat yang mudah untuk kalian jelajahi. Ya, tetapi kalian harus bersiap-siap untuk menghadapi tantangan yang sangat besar. Terima kasih, Pangeran. Kami akan segera menuju ke Gunung Serandil untuk mencari keris Nagaraja. Iya. Sebelum kalian menuju ke Gunung Serandil, untuk bekal diri kalian, saya akan menitipkan pesan. Apa itu? Kalau boleh tahu, kami ingin mengetahuinya, Pangeran. Ya. Ya, ingatlah bahwa kekuatan tidak hanya terletak pada pusaka, tetapi pada hati, jiwa kalian. Jangan pernah melupakan tujuan kalian dan selalu ingat bahwa kebaikan dan keadilan harus selalu dijunjung tinggi. Ya, baik, Pangeran. Baik, Pangeran. Kami semua akan selalu mengingat pesan-pesan dari Pangeran dan berusaha untuk menjadi yang lebih baik lagi. Amin, mudah-mudahan sekali. Jangan pernah ragu untuk meminta bantuan jika kalian membutuhkannya. Dan ingatlah
bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada senjata atau pusaka, tetapi pada kemampuan untuk mengendalikan diri sendiri dan mempergunakan kekuatan dengan bijak. Doaku untuk kalian, semoga Gusti Allah selalu melindungi perjalanan kalian. Amin. Dan mempermudah niat tujuan baik kalian. Amin. Sampaikan salamku untuk Adinda tercinta. Baik. Insya Allah akan kami sampaikan. Mudah-mudahan secepatnya kami bisa menuju ke tanah Serandil atau Gunung Serandil itu. Ya, kembalilah ke tanah Jawa. Insya Allah. Terima kasih Pangeran Ketas Pangaleng atas wejangan dan petunjuk yang jenengan berikan. Ya, sama-sama. Saya pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aman, Ki? Aman. Alhamdulillah. Dan ternyata Teman-teman, ternyata kami tadi sempat shock setelah mendengar bahwa keris pusaka keris Nagaraja tidak berada di tangan Pangeran Ketas Pangaleng. Iya. Benar. Lalu beliau mengatakan bahwa ternyata pusaka keris Nagaraja bukan berada di tanah ini, melainkan di tanah Jawa. Jawa atau Dan yang lebih membuat kami kaget, di tanah Jawa itu tepatnya di Jawa Tengah dan di Gunung Serandil. iya benar. Padahal Serandil kembali lagi ke Jawa kita. kita harus kembali lagi ke Jawa. Tempat itu pun tidak Tempat itu jauh tidak dari tempat begitu tinggal jauh. kami ya Mas Obre. Kita sebenarnya merasa gimana ya? Iya. Tapi jika kita tidak sampai ke tempat ini, mungkin kita tidak akan pernah mendapatkan petunjuk bahwa pusaka keris Nagaraja berada di tanah Jawa. Ya bukannya kami itu putus asa ya Mas. Benar. Namun bukan sebagai penyesalan ya apa yang saya katakan tadi, bukan hal yang sia-sia. Iya. Namun setiap perjalanan yang sudah kita lewati, alhamdulillah telah memberikan kita semua pelajaran dan pengetahuan yang selalu kita dapatkan, teman-teman. Jadi ya mungkin kita putuskan untuk kembali ke tenda, kembali ke Cindy dan Mbah Wongso. Iya. Kita sampaikan atas informasi ini dan kita berembuk lagi bagaimana nanti baiknya. Jadi seperti itu saja dulu teman-teman. Kita kembali ke Mbah Wongso dan Cindy. Mari.